apa namanya, dan yang satunya ada sifat daripada amaliyah. Allah Subhanahu wa taala firmankan yasuquhum bitashwiq wa targhib. Yasuquhum bitashwiq wa targhib, orang-orang itu dibikin untuk diberi semangat untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan engkau beramal soleh itu supaya siap untuk menghadapi hari kiamat, ya. Dan yang membuat kamu giat beramal ibadah karena nanti yang terjadi di hari itu adalah perkara yang berat. Tapi apakah itu yang intinya kamu dapatkan? Tidak. Intinya yang kamu dapatkan adalah liyadziyahumullah ahsana ma'amilu. Allah pasti untuk Allah Subhanahu, untuk mereka itu dikasih balasan oleh Allah amalan yang terbaik. Wa yazidahum min fadlih, dan diberikan tambahan daripada karunia-Nya. Jadi amalan, biar amalan yang terbaik model apapun yang pernah mereka lakukan, dikarenakan mereka itu punya rasa takut kepada Allah. Lang munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikarenakan dari cahaya yang Allah berikan sehingga terang menjadi orang ini tadi sadar. Didapati di mana? Fi buyutin, di rumah-rumah yang diizinkan untuk disebutkan nama Allah dan ditasbihkan, disucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam masjid, di dalam tempat ibadah, ya, di dalam tempat-tempat yang memang di situ orang pasti akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqam tafsir, maqam tadwik, ini adalah kedudukan agar kamu sadar dan kamu merasakan, dan ini hal yang dijadikan oleh Allah untuk merayu para hambanya. Wa ba'da dzalika lam yahjur 'alaikum wala 'ala ghairikum. Dan setelah itu Allah tidak membatasi bagi kalian ataupun bagi yang lain. Wa akhbarakum anna fadlahu wa rizqahu la yakhtassani bi ahadin duna ahad. Anugerah dan rezeki dari Allah bukan untuk kalangan khusus. Satu dikasih terus satu tidak dikasih, tidak, terbuka untuk semuanya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi urutan hidayah, urutan cahaya, urutan orang itu sadar, urutan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah bagikan kepadanya. Rezeki apa? Bukan rezeki sekedar berbentuk materi, tapi rizki berbentuk maknawi, yaitu hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah. Tapi kita harus punya keinginan untuk datang ke masjid, untuk lanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk persiapan hari kiamat. Harus itu dihadirkan dulu di dalam kehidupan kita, maka nanti setelahnya dikasih semangat sama Allah. Ayo Kak, kamu gini oh, dituntut, dibimbing begitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini tadi semuanya? Ini semuanya adalah dari cahayanya yang Allah berikan. Jadi makanya jangan salah, ya. Beliau juga menerangkan tentang fi buyutin adzinallah an turfa'a, di rumah-rumah yang mana Allah izinkan untuk ditinggikan suaranya, namanya Allah Subhanahu wa taala, ai ala ghairiha wa tatamayyaz ala ghairiha, wa hal al masjid kal musawwaghah wa yudhkar fi hasmuhum min adzan wa shalah wa du'a wa dzikir wa tasbih wa tamjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, ya. Coba lihatlah, memang biasanya rumah-rumah itu kadang suaranya suara lain, suara orang ribut, suara orang ngomong, suara orang apa. Kecuali di dalam masjid, di situ suaranya orang zikir, orang azan, orang sholat, orang doa, supaya berbeda, supaya berbeda. Ya,
di situ untuk mensucikan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Dan yang bisa mengangkat harkat dan martabat masjid itu adalah orang yang memang setiap pagi dan sore selalu bertasbih, selalu aktif. Siapa mereka ini tadi? Rijalun. Apa sifatnya? Tidak pernah bingung, tidak pernah lalai lantaran dagangan ataupun jualan daripada mengingat kepada Allah, dan tidak pernah membuat hal itu. Artinya itu menyita kesibukan. Orang dagang nyita kesibukan, orang jualan nyita kesibukan. Apalagi kalau sudah dapat orderan, apalagi sudah dapat duit, pasti zikir akan lupa, pasti ngingat Allah akan lupa, pasti akan membuat lupa sholat, pasti akan membuat lupa zakat. Jadi kalau manusia ini menjadikan zikir, sholat dan lain sebagainya sebagai prioritas utama, sudah berarti dia kedudukannya adalah rijal. Semua apapun aktivitas manusiawi yang ada di dunia ini tidak bikin dia pusing. Yang dipusingkan dia apa caranya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana mereka orang-orang yang seperti ini adalah punya rasa takut, bukan rasa takut miskin di dunia, bukan rasa takut akan bencana di dunia, enggak. Tapi yang paling ditakutkan nanti kalau menghadap Allah hatinya berubah, imannya berkurang. Yang mana di hari kiamat itu pasti berubah. Al-absar, basirah, al-qulub, semuanya pasti berubah. Orang itu bisa berubah, tidak tahu nasibnya masing-masing. Yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang sejak di dunia dia sudah punya persiapan seperti ini, kira-kira di akhirat dapat apa dari Allah? Allah akan gerakkan orang ini, berarti sudah benar-benar ingin serius dengan Allah. Pertama dibalesi dari amalannya. Lihat ziyahum ahsana ma amilu. Amalannya ini dikasih balasan yang paling besar, yang paling bagus. Amalannya kecil tapi dikasih balasan melebihi daripada amalan ini tadi, balasannya. Dikasih balasan lebih daripada amalan ini tadi, yang dilipat gandakan dari 10 sampai 700, bahkan lebih. Syaratnya satu, takut kepada Allah. Jadi amalan yang disertai takut itu nambah derajat, nambah kedudukan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi ma huwa ahsan ma yahiqqu alaihim ma yuhka alaihim fihi wa yaziduhu min fadlih. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang infakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti orang nanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian sampai tumbuh 7 bulir. Pada 7 bulir ini terdapat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulirnya ini tadi muncul 100 bibit lagi. Dilipat gandakan sampai 700 lebih dan lebih. Wa'ad fawqahu syai', dan di atasnya ditambah lagi. Wa huwa qauluhu wallahu yudha'ifu liman yasha. Pokoknya karena takut kepada Allah, terus manusia beramal untuk memperbaiki dirinya, dikasih balasan terbaik. Allah akan lipat gandakan amal pahala itu bagi siapapun yang dikehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wala ahad yahsuruhu. Tidak ada orang yang bisa membatasi amalan pahala tersebut, tak bisa. Pahalanya tidak bisa dibatasi. Wala alaihi gaid, tidak ada ikatannya. Yu'ti min ghairi sabab. Allah bisa ngasih tanpa sebab apapun. Jadi kalau dilihat dari asli anugerahnya Allah, Allah itu bisa ngasih tanpa apapun, tanpa kamu korban apa atau mendahulukan apa, menghaturkan apa, enggak. Aslinya
Ente tanpa menghaturkan apapun sudah dikasih. Lalu bagaimana kalau kamu haturkan ibadah? Lalu bagaimana kalau kamu haturkan di hadirat Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, menghindar daripada maksiat? Kon menang dikasih. Nah, ya apa kalau kamu khidmah kepada Allah? Ya apa kamu layani ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira yang dikasih lebih apa enggak? Lebih dan lebih, di luar daripada batasan yang ada. Kalau sudah begini, kira-kira Maha Pemurah apa enggak? Maha Pemurah. Kemudian setelah pembukaan ini tadi, beliau menyebutkan tentang pembangunan masjid-masjid dan memakmurkan masjid. Law waqafan nas ma'a ma dzakarahul mutaakhirun lam yujaddid ahadan syai'an. Seandainya manusia zaman sekarang ini ngikuti keputusan semua syarat ahli fikih tentang wakaf, orang tidak akan wakaf. Karena apa? Ribet. Harus ada saksi, harus ada ini, harus ada segala macam, ya kan? Wallah subhanahu wa ta'ala lam yata'abadin nas bima qalahu Ibnu Hajar wa Ramli aw ghairuhuma. Allah tidak menjadikan amalanmu diterima lantaran gara-gara perbedaan pendapat ahli fikih seperti Imam Ibnu Hajar atau Imam Ramli. Ya mereka cuman berusaha saja, atau apa yang disebutkan oleh mazhab, ya. Jadi beliau ini punya ijtihad sendiri di dalam perkara-perkara seperti ini. Apakah kalian meyakini bahwasanya apa yang mereka katakan kalau perkara ini batil atau perkara itu haram, ya, kemudian setelah itu memperbaharui masjid itu tidak diperkenalkan? Lah coba sekarang Masjidil Haram diperbaharui, Masjid Nabawi juga diperbaharui, ya kan? Bahkan Ka'bah. Ini semuanya kalau kalian ingin, jangan terfokus pada fikih yang sudah matang. Banyak. Ya, ini beliau ngomong kepada siapa? Para santri dan para ulama yang ada di tempatnya. Ada fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Rif'ah, Qadhi Hussein, kitab Al-Bayan kata Imrani, ya. Jadi semuanya itu dijelaskan yang ada di dalamnya. Taib. Kemudian suatu saat beliau itu nganjurkan orang itu untuk membangun masjid. La yambaghi taswif ila an yakthurul khair bal yabtadi fil imarah. Wong nek ape bangun masjid aja ngenteni sumbangan akeh. Begitu ono duit didik wis segera lakonono, segera diperbaiki masjidnya atau musallanya atau apanya. Wa tahsul lahul ma'unah, nanti akan dapat pertolongan, ya. Al-Habib Ahmad Muhdhar beliau mengatakan, inni idza tawaqqaftu 'alal umur ibtada'tu fi imaratin fayaftahullah abwabal khair li wa li ahli syughul. Saya kalau terhenti urusan-urusan saya, langsung urusan ekonomi ini tak tinggalkan, saya garap bangun masjid. Nanti ketika saya mulai membangun masjid, ya mulai katakanlah ngirim pasir kek, ngirim batu kek, ya, maka di situ dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab rezeki, sebab-sebab keberkahan bagi saya, bagi keluarga, dan bagi orang yang kerja. Hatta sing kerja juga dapat. Lakin hadza la yatim, tapi ini tidak bisa terwujud kecuali dengan niat yang salihah dan husnudzon kepada Allah dan para hambanya Allah. Jadi ini apa bangun masjid, ambil musola, sing paling penting pertama adalah niat yang salihah. Niat saleh. Yang kedua adalah husnudzon kepada Allah dan para hamba Allah. Wal i'tiqadul hasan, dan keyakinan yang mantap, yang bagus.
Dan saya pernah dapat cerita bahwasanya Habib Muhsin bin Husain bin Umar Al-Attas, beliau pernah bilang, saya itu pernah mimpi seolah-olah saya mati, saya keluar, kemudian saya saksikan alam barzakh dan ditampakkan hasil amalan-amalan saya, ya. Kemudian saya lihat apa yang pahala, apa yang jadi dosa, dan saya lihat pada setiap amalan soleh semuanya ada, Allah berikan kepada saya hasilnya. Ini dalam mimpi, kecuali masjid. Loh, kok tidak ada yang bentuknya masjid? Tidak ada yang bentuknya masjid. Saya nggak lihat itu di buku amalan saya, dalam mimpinya itu begitu. Akhirnya disampaikan cerita ini kepada Al-Habib Muhammad bin Zain bin Zubaid, ya, karena itu saudaranya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sama-sama nyantri di Habib Abdul Haddad waktu itu. Dan keduanya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, ya sudah, mulai sekarang kamu mulai bangun masjid. Mulai sekarang kamu bangun apa? Masjid. Yang kudu, yang ikhlas. Ma huwa ma'rufun bainal mutahim. Akhirnya ini disebutkan, kemudian dibilang, kamu wahai Muhsin, kamu bangun masjid mulai sekarang. Dibilang, tapi waktunya saya sudah tua, nggak mungkin sampai tutup masjid, mungkin saya sudah nggak ada, ya. Saya mau bangun masjid, kalau saya tunggu sampai rampung nggak cukup waktunya. Dibilang, pasang dulu pondasinya. Akhirnya mulai dipasang pondasinya dulu. Apa pondasi? Nek masang pondasi kok apa? Pasang apa dhisik? Apa kuda-kuda itu apa dhisik? Pondasi. Foto apa? Pokoknya dipasang itu dhisik. Artinya dia tidak punya, mungkin ada duit tapi tenaga nggak cukup, ataupun nggak, atau bisa jadi kekurangan duit. Pokoknya pasangan dhisik. Pasangan dhisik, garapan dhisik sing iso. Mulai bangun masjidnya yang terkenal, Masjidnya Habib Muhsin ini di Hureidhah, ya. Kemudian dijadikan yang mau diwakafkan itu apa saja. Dan beliau beliau tulis dalam wasiatnya untuk supaya dilanjutkan masjid ini, diteruskan pembangunannya dan dimakmurkan sampai setelah dia meninggal. Sayyidil Jad Ali bin Muhsin wa Sayyidil Jad Abdullah bin Muhammad bin Muhsin wa ikhwanu, ya, itu ditulisin, ditulis tanggal pembangunannya, ya, dan ditulis semuanya, ya. Taib. Kemudian jadi tulisannya begini, ini dibangun tanggal sekian, yang saya wasiati ini tadi disebutkan, ya. Kemudian dan saya dan saudara saya Zain bin Muhammad bin Zain bin Muhammad juga, apapun yang ada di dalamnya, kayu, pintu dan tanah, jadi saya jadikan semuanya itu di dalam untuk pembangunan. Adapun sisa daripada masjid yang lama yang belum diperbaharui, kalau kayu maka kita jadikan nyalanya api untuk bahan catnya masjid. Kan cat itu perlu dibakar, cat zaman dulu, ya. Jadi kayu-kayu yang tidak dipakai itu dibikin untuk bahan bakarnya cat, ya. Adapun tiang-tiang yang sudah nggak dipakai kita pasangkan untuk pembangunan atap yang baru, ya, untuk di bagian atas dan seterusnya seperti itu. Taib. Kemudian wazidna ditambahkan sampai seperti itulah. Ketika suatu saat Habib Ali Habsyi datang ke kota Hureidhah dan sudah selesai
pembangunan masjid ini tadi, kemudian setelah itu dituliskan dari tanggal anunya masjid itu, dibikinkan syairnya, terus di situ dikasih kalimat-kalimat dari tanggal itu bisa diambil huruf-huruf, namanya abjadiyah ya, abjadiyah. Yang pertama lahat ala hafatihil anwar, dari tanggal, dari tahunnya tertulis, diambil misalkan alif itu berarti huruf apa, misalkan 3 berarti huruf apa, tersusun dari situ nampak satu tulisan, nampak cahaya di sekitar itu kan dibangun 3 kali dari yang tahun pertama. Dari tahun kedua tertulis kalimat uqimat ala taqwa, didirikan atas takwa. Yang ketiga setelah pembaharuan ketiga, raudhul haqqi wal ilmi, taman kebenaran dan ilmu. Ya Allah ya. Jadi itulah mereka ketika membangun masjid seperti itu, nampak keberkahan. Yang penting dipasang terlebih dahulu ya, yang penting dipasang terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai pembangunan, ada salah satu orang, kata Habib Muhammad bin Hasan, aku bermimpi melihat Habib Abdullah Haddad dan beliau meminta kepadaku untuk mengelilingi bersama di dalam masjid tersebut. Akhirnya saya bawa beliau dan saya tunjukkan temboknya, pintunya dan lain sebagainya. Setelah bangun, saya bangun dalam keadaan gembira. Artinya apa? Apapun masjid yang dibangun atas hati yang ikhlas, hati yang bersih, bahkan orang soleh pun ruhnya juga keliling di masjid tersebut. Habib Abdullah Haddad sing keliling. Berarti jadi masjidnya berkah apa enggak? Ya berkah. Berkah. Masih masjid dok ya. Masih cuman masjid. Taib. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang ada orang nyarankan ini masjid ini perlu dipahat, dihias. Kata beliau, adapun masalah pahatan dan hiasan-hiasan jangan terlalu ditoleh, jangan terlalu diperhatikan. Sebab bukan itu tujuan utamanya, ya. Sebab tujuan utamanya adalah kita jadikan masjid ini ikhlas karena Allah. Jadi tidak perlu terlalu banyak hiasan-hiasan. Wis. Tapi akhirnya orang-orang tetap tidak mau. Bib ini harus dihias. Ketika dihias masjidnya ini tadi dengan ukiran-ukiran, beliau bilang, ya Allah, coba enggak dilakukan. Ya. Kenapa? Sebab terkadang hal-hal yang begitu itu nanti ketika orang sholat terus kelihatan cepi lukisannya gitu. Akhirnya lupa, lalai daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau semakin bagus, enak masjid ini, seneng anak. Ya, seperti itu. Itu turun ono Nur Samsiah, apa mana Nur Samsiah mana? Ya. La ilaha illallah. Ada salah seorang alim pernah datang kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru daripada Habib Ali. Orang ini komplain tentang seorang ulama waliullah yang luar biasa, namanya Habib Umar Abu Alamah. Dia itu bangun masjid Ar-Raudhah
di tepi laut. Ya, di tepi laut. Terus kata Habib Abu Bakar, saya tidak akan terima komplainmu dan saya tidak akan protes, apalagi tentang orang yang sudah terbukti 5 perkara pada dirinya. Yang pertama, dia Sayyid Sunni Husaini. Yang kedua, dia bangun masjid dia sendiri dengan biayanya sendiri. Seandainya orang lain pun yang bangun, misalkan orang non muslim, kita masih menghargai. Lah ini kan muslim yang bangun, mestinya lebih kita hargai. Yang ketiga, dia adalah orang yang sabar atas penyakit yang dideritanya. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, seandainya dia minta kepada Allah supaya laut itu jadi airnya menyusut itu apa? Surut sampai kering hingga ke daerah yang jauh, itu pasti dikabulkan sama Allah. Dan yang kelima adalah beliau termasuk keturunan daripada gurunya kakek saya, yaitu sahabat Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, saya jaga akhlak. Iki putune sang guru, putune gurune sang mbah. Ya, putune gurune sang baik, putune guru ya tak anggap sang guru. Saya punya mbah pernah belajar, Habib Umar bin Abdurrahman Attas pernah belajar kepada siapa? Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Ini apa? Ini putune, ya tak anggap kayak yang di atas, seperti itu. Sebab karena waktu Habib Umar Abu Alamah ini bangun masjid itu luar biasa. Datangkan batunya dari mana? Dari gunung. Ya apa caranya? Ya minta, ya Rob mudunno gun metuno dhewe, kotak-kotak dhewe. Brak dadi. Airnya itu sampai di pinggir jalan. Beliau bilang, ya Rob, ini air tolong surutkan. Akhirnya sampai sekarang kalau kita lihat jadi jalan megah di Mukalla sana. Jalan yang diaspal, mewah, bisa jadi jalur pariwisata di sana. Asalnya mepet masjidnya itu dengan laut ini tadi. Kan bisa terkikis kan dibilang, laut mundur, coba ente waro, laut mundur, pacul dipangan paus ente, ya kan? Mana? Terus yang kerja waktu sekitar Majalengka ke atas, daerah apa itu namanya lupa. Anak pernah ke masjidnya sana itu. Jadi luar biasa orangnya, ya, luar biasa. Karomahnya itu sangat luar biasa, ya, masya Allah. Bahkan saking banyaknya karomahnya sampai orang yang alim komplain sama dia, jake nih karomahnya, jake karomah. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya apa? Tanamkan semuanya itu apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala nabra ashraf fatub alaina tawbah taghsil kulli wastur lana al-awrati wa aminin waghfir li walidina rabbi wal 'ashin والمسلمين ثبتنا على عهد على عهد رسول